Inilah situasi saat api membakar sejumlah rumah di RT 03 RW 06, Manahan, Mangkubumen Solo, Kota Surakarta pada Jumat malam. Kebakaran ini menghanguskan 8 rumah warga. Diperkirakan kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menurut warga setempat, peristiwa ini terdengar seperti suara ledakan, namun dirinya tidak menduga adanya kebakaran. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat ini para korban dievakuasi ke kantor kelurahan. Aku baru lihat TV yo, tak kirain ada kembang api ya kan, sering nyumet kembang api ternyata. Kakak yang satu rumah. Untuk korban ini tadi sementara sudah kita evakuasi ke kelurahan semua karena tadi kan ada balita juga sama orang tua yang saya agak sakit, makanya tadi kita segera evakuasi ke kelurahan. Sementara kita sudah koordinasi sama Dinsos, BPBD dan PMI. Nanti sebentar lagi mungkin ada bantuan kasur ataupun makanan dari Dinsos. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Inilah situasi saat kobaran api membakar 2 bangunan penginapan di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Kobaran api yang besar melahap seluruh bagian bangunan hotel dan merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Kebakaran ini dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2 yang disertai adanya ledakan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Beruntung kobaran api dapat segera dipadamkan setelah petugas gabungan menerjunkan sebanyak 3 unit armada ke lokasi kejadian. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik yang dimana ketika terjadi kebakaran terdengar ada letupan-letupan di atas. Tiba-tiba api menyala. Dua bungalow yang terbakar. Masing-masing bungalow itu ada 3 kamar, jadi ada 6 kamar. Sebelumnya ada isi, tapi pada orang-orang yang dalamnya itu lagi pada di luar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Petugas gabungan menjaring belasan juru parkir liar yang ada di sejumlah minimarket di Jakarta. Ayah kekasih Vina, Eki terus berjuang menangkap 3 pembunuh anaknya yang masih buron. Jangan membuat kami lebih sakit. Seorang anak berusia 13 tahun diduga depresi usai ponselnya dijual oleh ibunya. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bram Senjaya dan rekan saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Karanganyar, Jawa Tengah, di mana ada sebuah pabrik makanan milik PT Sinar Surya Snack di kawasan Tasikmadu ini ludes terbakar. Diduga api berasal dari percikan sisa penggorengan yang lupa dibersihkan. Sebuah pabrik yang memproduksi sejumlah makanan ringan Jumat malam terbakar. Api yang berasal dari percikan sisa penggorengan merembet ke mesin produksi dan atap bangunan gedung.
Kejadian ini pertama kali diketahui oleh satpam pabrik yang saat itu sedang bertugas malam. Setelah mengetahui kejadian ini, satpam berupaya memadamkan api dengan apar, namun api kian membesar. Kebakaran terjadi saat para karyawan tidak berproduksi dikarenakan jam operasional proses produksi makanan ringan berhenti pada pukul 17.00. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan tidak memakan waktu lama, api dapat dipadamkan. Proses pemadaman melibatkan petugas damkar, Satpol PP, BPBD, relawan, serta warga sekitar. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merembet ke ruangan lain. Itu kurang lebih estimasi waktu pada pukul 24 kurang 10 menit. Saat itu kami koordinasi dengan security karena dalam upaya untuk evakuasi. Jadi ada satu security di sini berupaya pakai apar untuk pendinginan. Ternyata api tidak bisa dikuasai. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar razia juru parkir liar di kawasan Jakarta Barat. Ya, pemirsa, belasan jukir liar terjaring di sejumlah tempat parkir minimarket. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar di kawasan Kampung, Cengkareng, dan Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Sedikitnya, 15 jukir liar yang berada di kawasan tempat parkir minimarket terjaring razia petugas. Mereka kemudian digelandang ke kantor Sudin Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk didata oleh petugas Satpol PP. Selain itu, jukir liar juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjadi juru parkir liar di minimarket. Hari ini kita menyusuri gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan yang lain-lain yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hari ini kita lokasinya di Jalan Utama, Kapuk, lanjut ke Kembangan, serta ke Pesanggerahan. Juru parkir yang sudah kita amankan dari lokasi-lokasi tersebut itu kurang lebih ada 15. Belasan jukir liar ini melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran serta Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral juga sebuah video memperlihatkan mobil SUV bersolek bak mobil perang melaju di ruas jalan tol. Akibatnya pemilik mobil terkena sanksi tilang. Viral, video mobil SUV yang mencuri perhatian tengah melaju di ruas jalan tol Tangerang Merak. Dalam video, nampak di bagian kap mesin mobil terpasang aksesoris senapan bak mobil perang hingga lampu strobo. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten kemudian melakukan penelusuran mobil berplat A1486BB tersebut. Setelah terungkap, CB warga Cilegon, Banten merupakan pemilik mobil. Tindakan tegas pun diambil pihak kepolisian. Ditemukan Pajero-nya ada di salah satu klinik pengobatan alternatif di wilayah Anyer. Sehingga kita datangin kepada pemiliknya untuk kita laksanakan penindakan dan juga edukasi bahwa yang bersangkutan menggunakan strobo itu adalah dilarang dan salah satunya menyalahi aturan yang sudah berlaku. Sehingga dilaksanakan tindakan tegas oleh petugas dengan ditilang dan untuk dilepas untuk aksesoris yang menempel pada kendaraan Pajero tersebut. Diketahui pengendara memasang lampu strobo dan aksesoris senapan guna menarik perhatian. Diketahui sebelumnya, video mobil SUV bak mobil perang tengah viral di media sosial yang salah satunya diunggah politikus Nasdem Ahmad Sahroni di akun media sosial miliknya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus memburu 3 pembunuh sejoli, Vina dan Eki. Dan beredar kabar di media sosial yang menyebut salah satu DPO pembunuhan keduanya saat ini berada di Jakarta. Menanggapi hal ini, pemirsa, Polda Metro Jaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu menangkap para pelaku. Tangis Ibu Vina pecah.
saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. 8 tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Jejak 3 pelaku pembunuhan yang masih buron pun terus ditelusuri. Polisi telah memasukkan ketiganya ke dalam daftar pencarian orang. Tidak hanya polisi, netizen juga ikut melacak keberadaan ketiganya. Dugaan sementara, salah satu pelaku berada di Jakarta. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Sementara itu hingga kini keluarga Vina dan Eki terus meminta keadilan atas kematian keduanya. Semua cara dikerahkan untuk melacak jejak pelaku yang belum ditangkap. Salah satunya dengan mengangkat kasus pembunuhan anaknya ke layar lebar. Tak hanya keluarga, publik juga menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, upaya menangkap 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki terus dilakukan oleh keluarga. Tidak hanya bekerja sama dengan polisi, mereka juga meminta bantuan netizen, bahkan bekerja sama dengan sutradara film untuk mengangkatnya ke layar lebar. Pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, keluarga Vina mengaku mendapatkan informasi kematian Vina dari salah satu tersangka. Bahkan kematian Vina dan Eki awalnya dinyatakan sebagai kematian tunggal. Namun sejumlah kejanggalan terus-menerus ditemukan keluarga hingga akhirnya terungkap bahwa Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor. Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu. Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya, meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Iya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Gitu. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong? Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat? Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum.
Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya. Baik, yaitu dia tadi pernyataan dari ayah kandung dari Eki gitu ya, kekasih salah satu Vina. korban ya. Salah satu korban. Kita berharap tentunya ya dengan adanya hal ini gitu semakin jelas. Juga masih ada 3 buron lagi, Pram, dan juga tadi minta bantuan dari masyarakat juga untuk menemukan. Betul. Kalau ada yang menemukan gitu. Tapi ini informasinya harus jelas gitu ya mengenai pelaku ini. Semoga cepat ketangkap karena udah 8 tahun. 8 tahun ya ternyata ini, dan diangkat ke layar lebar. Semoga juga para penonton warga Indonesia melihatnya, mungkin segera melaporkan untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk kasus ini. Benar sekali, dan semoga polisi juga bisa bekerja dengan maksimal gitu ya, tanpa ada intervensi apapun gitu untuk 3 pelaku ini ditangkap sesegera mungkin. Oke, baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menetapkan aktor senior Epy Kusnandar sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah diperiksa sepekan, Epy mengaku baru pertama kali menggunakan ganja yang diperoleh dari tersangka Yogi Gambles. Namun Epy tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena gangguan kesehatan. Saat ini Epy dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Epy terancam pidana 4 tahun penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba jenis pil PCC di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam penggerebekan ini pemirsa, polisi berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Seperti inilah suasana penggerebekan sebuah rumah di kawasan Citerep, Bogor yang dijadikan pabrik pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC. Tanpa perlawanan, polisi berhasil meringkus 1 pelaku. Selain pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP. Berbagai bahan narkotika, mesin, hingga ribuan pil PCC ditemukan polisi di rumah yang disulap menjadi pabrik narkotika. Hingga saat ini, Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan pembuatan pil PCC. Sementara 1 pelaku yang berhasil ditangkap kini digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari Kabupaten Bogor dan Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang anak berusia 13 tahun diduga depresi usai ponselnya dijual oleh ibunya. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Kembali bersama kami, pemirsa. Artis senior Roy Martin bersama anaknya melaporkan kasus penipuan terkait penyewaan villa di Denpasar, Bali. Keduanya diduga kena tipu hampir 1 miliar rupiah. Anak dari artis senior Roy Martin yaitu Monique Arditi mendatangi Polda Bali. Mereka ingin melaporkan adanya dugaan kasus penipuan yang dialami anaknya. Kasus bermula saat Monique hendak menyewa villa selama 20 tahun dengan harga 980 juta rupiah dibayar lunas. Namun hingga saat ini terlapor belum juga memberikan villa kepada Monique. Saya udah melakukan pembayaran full ya sampai bulan September. Harusnya 27 September tuh udah harus diserah terimakan ke saya. Tapi Pak Paul ini bilang karena belum jadi, sampai November dimundur gitu sampai Februari, dan saya ada surah perjanjian untuk di atas notaris kalau dia tidak bisa mengerjakan kesalahan dari beliau, saya dapat terima uangnya atau diberikan villa lainnya gitu loh. Tanya, anak kami ini Monique ini sewa villa selama 20 tahun pada saudara Paul CV Bali Jaya Property 20 tahun. Setelah bayar 980 juta, tapi sampai sekarang tidak selesai. Tidak selesai, waktu dikejar harusnya sudah 6 bulan yang lalu, kemudian diganti dengan villa lain di lokasi lain, tapi sampai sekarang juga belum ditandatangani dan saudara Paul sampai saat ini menghilang. Jadi kami laporkan, mudah-mudahan dari sini dia punya niat baik untuk muncul dan menandatangani penyerahan. Keluarga Roy Martin mengaku terakhir kontak dengan terlapor pada Maret 2024. Hingga kini terlapor menghilang dan tidak dapat dihubungi. Para korban lainnya berharap terlapor memiliki niat baik dan memenuhi tanggung jawabnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anak berusia 13 tahun di Cirebon mengalami depresi setelah ponsel yang dibelinya dari hasil menabung dijual ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sudah 10 bulan terakhir sang anak tidak sekolah. Seorang anak berusia 13 tahun di kota Cirebon mengalami depresi. Hal ini dipicu karena ponsel miliknya dijual ibunya untuk menutupi kebutuhan keluarga. Video tangisan anak yang mengamuk dan meronta-ronta ini pun viral di media sosial. Sudah 10 bulan anak berinisial A ini mengalami depresi dan kerap mengamuk di rumahnya. Ia bahkan sudah berhenti sekolah. Perubahan sikap A, anak pertama dari 3 bersaudara itu, terjadi setelah ponsel miliknya dijual oleh ibunya. Padahal ponsel tersebut merupakan jerih payah hasil menabung sang anak. Meski ibunya sudah meminta izin dan berjanji menggantikan, namun A terus mengamuk. Bahkan berulang kali kabur dari rumah hingga membuat ibunya kewalahan. Alasan ibu menjual ponsel anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab suaminya yang bekerja serabutan di luar kota sudah 8 bulan tidak ada kabar dan tidak menafkahi keluarga. Iya, karena itu kan saya bingung ya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari, kayak gitu. Mungkin Arya shock dengan ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung bu ya? Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi ya itu di saat itu saya sering mengalami kayak gitu. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Cirebon mendatangi rumah sang anak untuk melihat kondisinya di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Pihak sekolah dan dinas memastikan A masih aktif dalam Kartu Indonesia Pintar dan beberapa program dari pemerintah. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan dinas lainnya untuk pemulihan kejiwaan sang anak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kisah bocah di Cirebon, Jawa Barat yang mengalami depresi akibat handphonenya, sudah bergabung bersama kami psikolog Laila Meliandri Indah Wardani dan Ade Jaya Ningsi selaku Kepala Bidang Pendidikan Kota Cirebon. Selamat siang Ibu Laila dan Ibu Ade. Selamat siang Mbak. Baik, kita ke Ibu Ade terlebih dahulu. Bu Ade, ini sejauh ini bagaimana perkembangan dari anak? Katanya ada pendampingan ya Bu yang dilakukan? Betul, pendampingannya ini kami bekerja sama dengan beberapa dinas terkait. Kemarin pun kami baru selesai membahas, jadi dengan DP3A PPKB, itu dinas yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, kemudian dengan pihak dinas kesehatan, dan satu lagi pasti dengan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Kemarin kebetulan saya terakhir berbincang dengan Dokter Tati dan Dokter Dian, psikiater dan dokter dari P3A PPKB yang memang mendampingi langsung untuk proses terapi. Karena kan kalau terapi seperti ini tidak seperti sakit flu ya Mbak Zila ya. Jadi kan harus berkelanjutan juga ya memang. Baik, selama 10 bulan tidak sekolah itu apakah sebelumnya ini sudah mengetahui Bu gitu, guru-guru di sekolah gitu, apakah datang ke ya. Izin Mbak, jadi mulanya kan Juli, Arya itu beli handphone itu bulan Maret kelas 5 berarti ya, Maret April Arya beli, April awal beli handphone. Kemudian naik kelas kan ke bulan Juli itu kan tahun ajaran baru, Arya naik kelas 6. Nah, handphone itu kan dijual itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu pas Arya sudah kelas 6 handphone itu dijual. Lalu kemudian Arya menunjukkan perubahan sikap itu di bulan Agustus. Agustus Arya menyendiri, sering malah ke kebun sekolah, kemudian tidak mau lagi bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang pertama kali menyadari itu justru sekolah dan pihak sekolah dan wali kelasnya. Jadi pihak sekolah itu meminta kepada ibunya agar mengajak bicara Arya. Nah, kita konfirmasi memang keluarga Arya juga menyadari bahwa mereka mengetahui itu dari pihak sekolah. Status Arya tetap aktif, karena kami Dinas Pendidikan itu tidak memperkenankan pada saat anak sedang menghadapi masalah apapun itu langsung misalkan kita serta-merta, oh ini sedang sakit langsung main, tidak begitu. Jadi Agustus sakit, kemudian September itu mulai malah bertambah buruk. Kemudian bulan Oktober itu Pak Lurah setempat itu Pak Lurah sempat membelikan handphone. Kalau kami sekolah terus mendampingi, visit, kemudian didampingi terus, status Arya tetap hak-hak Arya tetap diberikan oleh sekolah, walaupun kami menyadari ini pasti walaupun kami bukan dari Dinas Kesehatan, kami menyadari bahwa karena proses pembelajaran pun pakai handphone ya Bu ya? Kalau enggak, jadi pembelajarannya memang ada beberapa yang kadang menggunakan aplikasi, tapi dalam hal ini tidak terkait dengan pembelajaran sebetulnya handphone ini. Hanya mungkin kenapa sampai seperti ini, handphone ini menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk Arya di tengah kehidupan yang dijalaninya, kalau saya lihat seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan pembelajaran, dan dari pihak sekolah sudah tahu dari awal. Bahkan Agustus itu sudah inaktif sampai September, Oktober, November, Desember. Desember itu PIP itu masih kami cairkan untuk proses terapi, karena bagi kami terapi menjadi bagian dari nantinya akan berkaitan dengan proses pendidikan. Jadi kondisinya saat ini sudah seperti apa ARD sendiri? Saat ini ARD sedang proses terapi di Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan sudah mengkondisikan semua agar Arya mendapatkan pelayanan. Memang dari awal pelayanan itu semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah ya Mbak, sudah gratis semuanya. Kemudian hari ini Arya sedang berenang di kolam renang Cipernak. Jadi ini hal yang menarik sebetulnya, saya selalu laporkan juga ke tim medis yang menangani Arya bahwa ada hal yang sangat membuat Arya bahagia.
Jadi itu Jadi berenang. sudah mulai Mbak. berinteraksi lagi gitu ya, udah mulai melakukan aktivitasnya lagi gitu ya. Sudah. Baik, Tapi baik. bukan berarti ini interaksi normal karena Oke. jika tidak ini terpenuhi dan lain sebagainya, Baik. ya prosesnya saya kemarin sedikit berbincang-bincang memang kita membutuhkan proses panjang. Berenang Baik. ini mungkin salah Baik. satu cara orang tua Arya ingin mengikuti dulu. Tapi kan kami nanti ada sesi-sesi terapi yang memang ibu dari atau ortu dari orang tua yang bersangkutan ini untuk Ananda ini juga harus diberikan apa namanya ya semacam langkah-langkah untuk menangani Ananda, kira-kira seperti itu. Baik, Jadi baik. ini terapinya menyeluruh ya Mbak ya. Ya, karena bertahap ya Bu ya, terapinya tidak bisa instan begitu ya, butuhkan proses Tidak bisa. panjang begitu. Tidak bisa. Baik, baik. Kita ke Bu Laila. Bu tidak Laila, bisa. bagaimana Anda melihat hal ini Bu? Oke, sebelumnya kalau kita lihat ya, saya sebagai sisi dari sudut pandang psikologi, jadi peristiwa di mana seorang ibu itu menjual HP dari anaknya yang hasil dari menabung gitu ya, demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, situasi ini termasuk situasi yang sangat kompleks sebetulnya, walaupun tadi disampaikan bahwa anak itu mengizinkan tindakan tersebut gitu ya, tapi kehilangan sebuah benda yang menurut dia itu memiliki nilai emosional yang sangat berarti buat si anak, itu bisa mempengaruhi dan menimbulkan rasa kehilangan, sehingga nanti pengaruhnya bisa ke kejiwaan anak, termasuk di dalamnya yaitu salah satunya adalah perasaan depresi tadi. Nah, dalam konteks psikologi perkembangan anak, masa remaja ini merupakan masa yang sangat sensitif sebetulnya terkait dengan konsep diri dan otonominya gitu ya, seperti yang kalau dijelaskan oleh teorinya si Erik Erikson, bahwa dalam kasus ini mungkin anak itu tadi kembali lagi memberikan izin kepada ibunya, tapi mungkin kemungkinan besar ya dia itu masih mengalami konflik internal akibat kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, yang mana nantinya ini memerlukan komunikasi yang intens dari orang tua dan perlu adanya negosiasi yang lebih mendalam. Berarti belum ikhlas kehilangan itu, belum ikhlas HP-nya diambil itu yang membuat dia depresi ini ya berarti ya Bu Laila ya? Nah, karena pada akhirnya kan dia pada saat dia menjerit, dia masih menanyakan handphonenya gitu kan ya, karena mungkin ya ketergantungan dari handphone itu juga akan mempengaruhi kondisi psikis dari si anak. Oke. Kalau Ibu lihat juga ketergantungan gadget gitu ya, handphone ataupun tablet begitu terhadap anak-anak saat ini, apakah ini juga membutuhkan perhatian khusus gitu yang nantinya akan berdampak pada psikologi anak-anak? Betul. Jadi kita nggak bisa memungkiri ya di era digital ini kan perubahannya sangat kuat. Jadi yang namanya handphone itu sendiri tadi juga digunakan untuk proses belajar mengajar ya, gitu kan. Yang mana udah jadi, yang artinya menjadi bagian hidup dari kita saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif beberapa teori seperti teorinya Bandura ataupun teori pembelajaran sosial, orang tua itu jadi contoh model yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Dan dia juga akan mempengaruhi pemahaman anak-anak terhadap teknologi itu tadi. Sini sebenarnya peran orang tua itu besar, di mana orang tua diminta untuk mengarahkan anak-anak bagaimana caranya menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. Kemudian mengajarkan untuk manajemen waktunya, kemudian mendiskusikan dampak media sosial dan penggunaan internet itu dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, orang tua juga perlu menimbang nih, selama ini kan orang tua itu kayak cuma jadi polisinya aja ya gitu ya, tapi orang tua di sini sebetulnya perlu untuk memberikan kebebasan dengan pantauan yang sesuai. Jadi kalau misalkan pada saat remaja ini si anak itu tadi gitu kan ya, kebutuhan dasarnya itu adalah merasa terkoneksi, merasa aman gitu kan ya. Nah, orang tua di sini mengajarkan anak gimana sih pentingnya keseimbangan kita dalam penggunaan teknologi dan interaksi sosial secara fisik. Berarti sosialisasi untuk pemakaian gadget itu juga penting gitu ya Bu ya, dari orang tua sekalian manajemen waktu dan juga fungsi dari gadget untuk anak-anak sendiri. Tapi kalau Ibu melihat di kasus ARD ini, depresinya si ARD ini apakah lebih kepada karena dia kecenderungan atau sudah ketergantungan sama si gadgetnya ini, sama si handphonenya ini, atau dia memang memiliki trauma? Karena kan sebelumnya sepedanya juga dijual begitu untuk menutupi ekonomi dari ibunya ini. Jadi gini, sebenarnya yang paling utama itu mungkin ini untuk semua ya, keseluruhannya. Jadi di mana kita tuh perlu dalam orang tua ini dalam pengasuhan. Tadi kan dijelaskan bahwa orang tua, bapaknya tidak memberikan nafkah selama 8 bulan ya, sehingga dia
ibunya terpaksa untuk menjual handphone ataupun sepeda dari si A gitu ya. Nah di sini sebenarnya bagaimana orang tua gitu ya, pentingnya orang tua maupun pengasuhnya untuk mengkomunikasikan keputusan finansial keluarga terutamanya secara inklusif dan empatik gitu ya. Tapi disesuaikan dengan tahap kemampuan dari anak itu sendiri dalam menerima informasi tersebut. Gitu. Jadi kita juga perlu nih sebenarnya untuk transparansi, untuk mendidik bagaimana sih nilai uang, memberikan dukungan emosionalnya juga ke anak-anak untuk menghadapi kalau misalkan ada masalah, bagaimana kalau misalkan nanti handphone ini akan dijual ataupun barang yang kamu jual yang kamu dapatkan dari usahamu, nah itu akan seperti apa. Nah orang tua juga perlu menanamkan tadi ya untuk rasa aman dan anak ini terlibat gitu. Jadi nggak merasa loh itu kan uang saya, itu kan barang saya dapatkan sendiri, kenapa terus diambil, tidak diganti. Mungkin tadi yang bisa disampaikan mbaknya, sepeda sudah dijual tapi belum diganti karena faktor ekonomi memang ya gitu kan. Rasa sedih, rasa trauma itu ya karena barang kesayangannya diambil. Iya. Sehingga lingkungan sosial ini juga perlu ya Mbak, bukan cuma keluarga mendukung, karena kan kita kalau misalkan yang saat ini tidak punya handphone ataupun dengan kriteria handphonenya dengan merek tertentu ataupun barang tertentu gitu ya, kadang suka dikucilkan. Nah ini makanya kenapa lingkungan sosial juga perlu juga mendukung gitu ya. Saya salut dengan tim dari sekolah maupun pemerintah yang sudah membantu ya dengan mengganti handphonenya, paling tidak sedikit untuk meredakan rasa kekecewaannya, walaupun nanti kita perlu lebih intens kembali ya dalam penanganan karena sudah memasuki tahap depresi tadi. Tahap depresi ini kan tidak bisa serta-merta dia akan hilang gitu ya. Kita perlu lagi nanti untuk mengajarkan dia bagaimana untuk manajemen emosinya, terus jadi kemudian manajemen emosinya untuk terkait dia penggunaan gadgetnya juga, penggunaan handphonenya juga ya Bu Laila ya. Baik ke Bu Ade, kalau misalnya tadi baik Bu Ade, kalau misalnya tadi disebutkan juga sebenarnya ini karena kan kebutuhan terdesak dari seorang ibu gitu ya, karena sudah tidak dinafkahi suaminya 8 bulan begitu, dia juga tidak bekerja, tidak jualan, ini menjadi terhimpit begitu. Apakah sudah ada bantuan juga dari pemerintah untuk membantu keluarga ini? Ya. Untuk membantu keluarga ini sebetulnya sudah berjalan semua Mbak. Jadi PKH itu di rumah ini kan ada 3 kepala keluarga. Mohon izin ini dari Dinas Sosial sudah memberikan PKH untuk 3 keluarga ini. Artinya mereka sudah mendapat perhatian khusus. Bahkan sepeda tadi itu hasil swadaya dari masyarakat, patungan istilahnya dari masyarakat setempat membelikan sepeda untuk Arya. Nah kemudian untuk bantuan di pendidikan, di bidang pendidikan itu juga sudah sudah komprehensif ya. Artinya di sekolah dia diperlakukan tidak pernah dibebani misalkan tidak pernah dibebani apapun, karena memang kami pendidikan dasar itu kan disupport oleh pemerintah ya melalui bantuan operasional. Walaupun ada sedikit yang belum terpenuhi itu, setahu saya laporan dari pihak kepala sekolah dan jajaran dan kami pun tahu sendiri itu dibantu oleh sekolah. Artinya sebetulnya proses pemberian bantuan baik dari pemerintah daerah ataupun dari pihak sekolah, kemudian jadi kan ada dinas sosial yang membantu secara ekonomi, ada dinas pendidikan yang membantu dalam proses pendidikan, kemudian juga ada dinas kesehatan yang membantu untuk pemulihan kesehatan. Ini 3-tiganya sebetulnya sudah tidak dibebani, istilahnya sudah berjalan, sudah tidak dibebani biaya. Berarti nanti ARD akan diajak ke sekolah lagi gitu ya Bu ya, kalau jika kondisinya sudah membaik. Saya menjelaskan selama ini kami sedang proses penanganan menyeluruh. Jadi kan begini Mbak, yang kami bingung ini bukan bingung dalam arti sesungguhnya ya. Salah satu syarat kelulusan itu kan harus menempuh semua program. Nah ini tapi ini ada situasi yang sangat khusus untuk Ananda, khususnya itu kan masuk kelas 6, dia sudah menempuh pembelajaran selama 5 tahun. Masuk ke kelas 6, bulan September sudah mulai, Agustus akhir sudah mulai tidak sekolah ya, kemudian September sudah mulai betul-betul di rumah, tapi bukan berarti putus. Artinya pendampingan dari sekolah tetap berjalan Mbak. Jadi ini untuk pendidikan dasar tampaknya aman. Pendidikan dasar untuk SD. Berarti ada penyesuaian soal kelasnya begitu ya, tingkatannya ya Bu berarti? Iya, untuk SD ini sudah aman. Insya Allah kami anggap sudah selesai untuk menempuh
selama 6 tahun untuk SD. Tetapi hasil kami komunikasi kemarin, saya koordinasi dengan tim Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian juga saya kebetulan bertemu dengan dari Dinas Kesehatan, kemudian juga bertemu kami kemarin, kebetulan saya diskusinya bertiga, Dinas P3A PPKB untuk pemenuhan hak anak, kemudian dari saya, kemudian dan dari Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, jadi memang yang harus kita pahami bersama adalah proses recovery atau proses penyembuhan dari Ananda ini atau terapi untuk Ananda ini memang butuh waktu yang lama. Jadi pendidikannya untuk jenjang SD sudah aman. Untuk SMP kami tunda dulu. Fokus dulu di proses terapi agar bisa kembali seperti sedia kala. Pemulihan dulu. Baik. Itu yang kemarin kami sepakati dan kami akan laporkan ke pemerintah daerah. Dan tentu kita berharap Ibu ini ARD juga akan segera kondisinya kembali normal lagi gitu ya, dan kembali bisa gabung mengikuti pendidikan lagi. Begitupun dengan tadi Ibu juga menyatakan bahwa sudah ada pendampingan khusus. Baik, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Terima kasih Ibu Ade Cahyaningsih selaku Kepala Bidang Pendidikan Kota Cirebon dan juga Ibu Laila. Iya. Sedikit saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sudah memberikan atensi yang luar biasa kepada Bapak PJ Wali Kota dan kepada dinas-dinas terkait yang luar biasa menangani Ananda. Terima kasih, Mbak. Baik. Iya, baik. Terima kasih juga kepada Ibu Laila Meliandri Indawardani selaku psikolog telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Ibu, sampai jumpa. Salam sehat. Ya, pemirsa, seorang pria lansia di Pasuruan, Jawa Timur mengaku 2 organ vitalnya hilang usai operasi prostat. Dan masa dirugikan, korban menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Seorang pria lansia mendatangi kantor manajemen RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk memprotes tindakan medis atas hilangnya alat vital miliknya setelah menjalani operasi prostat. Lansia ini meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kondisi yang ia alami. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan operasi prostat dengan laser di rumah sakit yang sama 2 tahun lalu. Namun saat operasi terakhir, ia mengaku tidak mengetahui bahwa organ vitalnya diambil. Tahu-tahu hilang gitu? Iya, memang jahitan di sini, dokter saya yang meriksa galiannya. Pihak manajemen RSUD Bangil mengatakan tindakan operasi prostat sudah sesuai standar operasi prosedur atau SOP dan mendapat persetujuan pihak keluarga. Pengambilan buah jakar atau testis atau namanya orkidektomi. Tujuannya untuk supaya kanker prostat tadi tidak kalah berat. Soalnya kalau memberat bisa menyebar sekitar saluran kencing, juga bisa menyebar ke otak, ke tulang, dan sebagainya, sehingga itu akan sampai ke sana akan mengancam nyawanya. Sebelumnya diketahui pria lansia ini merupakan pengantin baru. Ia menikah untuk kedua kalinya usai istri pertamanya meninggal dunia. Meski belum menempuh jalur hukum, permasalahan ini telah diserahkan kepada pihak kuasa hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga harus antri berdesakan hanya untuk membeli bakso pentol kuah seharga Rp10.000. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ratusan warga harus antri berdesakan hanya untuk membeli bakso di sebuah warung bakso di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, selain berdesakan dan saling dorong, pemirsa, warga rela antri berjam-jam untuk bisa mendapatkan bakso pentol kuah seharga Rp10.000. Ratusan warga berdesakan ini bukanlah untuk mengantri sembako, melainkan mengantri untuk membeli bakso di sebuah warung bakso kuah Dadi Kanca di Keroya, Cilacap, Jawa Tengah. Saking banyaknya pemilik warung menyiasatinya dengan membagikan kupon. Bahkan sejak subuh, ratusan pembeli sudah menanti yang tidak hanya berasal dari Cilacap, tapi dari sejumlah kota seperti Banyumas hingga Kebumen. Warung bakso pentol kuah ini ramai didatangi warga setelah viral di media sosial. Warga mengaku nekat antri berdesakan karena penasaran dengan rasa bakso pentol kuah. Selain viral, semangkuk bakso pun dijual murah,
mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 yang terdiri dari bakso kerikil, bakso isi telur, hingga bakso tetelan. Meski baru beberapa tahun berjualan, rasanya dikenal gurih dengan isian yang melimpah. Aku kesini jam 5.45 nyampe sini. Terus minta nomor lah, soalnya udah 3 kali kesini tapi gagal terus. Oh, ini dapat nomor berapa nih Mbak? Nomor 2. Kenapa Mbak? Sampai ngantri dari jam 5 pagi ini kenapa? Penasaran sama sup tulang sapinya itu. Terus sama bakso-baksonya kok murah banget. Ngantri dari jam berapa Mbak? Jam 8. Baru dilayanin? Jam 12. 3 jam baru dapat bakso. Oh gitu ya. Kenapa sih Mbak penasaran dengan bakso pendol ini? Ya karena viral ya, rame, banyak yang beli, terus pengen tahu rasanya. Pas beli rasanya ya lumayan lah. Banyak dengan harga segitu, dagingnya rasanya juga ya ada lah. Warung bakso kuah yang menjadi buruan warga ini dalam sehari mampu menghabiskan 60 kg bakso. Dalam sehari, omset penjualan bakso kuah ini mencapai Rp6 juta. Bagi Anda pecinta kuliner bakso, tak salah untuk mencoba jajanan bakso yang satu ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Pemprov Kota Bandung kembali menerapkan aturan bebas kendaraan di Jalan Braga. Aturan ini pun diterapkan 24 jam mulai Sabtu pukul 00 hingga Minggu pukul 00. Berbagai kegiatan dilakukan oleh para pengunjung di Jalan Braga Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat pada saat penerapan Braga Beken atau Braga bebas kendaraan. Selain beraktivitas olahraga atau sekedar menghabiskan waktu luang dengan keluarga, warga juga dapat menikmati bangunan-bangunan heritage tempo dulu di sepanjang Jalan Braga yang kini difungsikan untuk restoran, kafe, hingga tempat hiburan. Braga bebas berkendara setiap pekannya berlangsung 24 jam dari hari Sabtu pukul 00 hingga Minggu pukul 00. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Braga, Bandung, Jawa Barat, kita sudah berhubung dengan rekan kami Irfan Budiawan langsung dari lokasi. Halo, selamat siang rekan Irfan. Bagaimana nih suasana di Braga jelang tidak adanya kendaraan di sana? Ya, selamat siang rekan Pram dan juga Zila serta pemirsa. Untuk kawasan Jalan Braga Panjang dengan penerapan bebas kendaraan atau disingkat dengan Braga Beken, di pekan ketiga ini cukup meriah dikunjungi oleh para pengunjung baik itu dari dalam kota Bandung dan juga dari luar kota Bandung. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, semakin siang semakin meriah dengan banyaknya pengunjung yang sengaja datang ke kawasan Jalan Braga ini sekedar untuk berjalan kaki ataupun juga bersuah foto. Namun tidak hanya berjalan kaki saja, tetapi juga masyarakat bisa menikmati suasana kawasan Jalan Braga ini dengan melihat bangunan-bangunan tempo dulu ya, dan juga tentunya arsitek-arsitek bernuansa art dekor. Nah, di sini juga terlihat ya, ada rekan-rekan ibu-ibu yang juga hadir ya untuk bersuah foto. Dan selain itu juga pemirsa, di kawasan Braga juga ini, di sini juga ada rumah hantu. Nah, jadi ada wahana rumah hantu yang juga bisa Anda kunjungi pemirsa di kawasan Braga ini. Tidak hanya itu, juga di kawasan Jalan Braga ini juga banyak sekali kuliner-kuliner di sepanjang toko-toko yang ada di kawasan Jalan Braga Panjang ini. Dan Anda pun juga bisa berbelanja berbagai macam lukisan yang dijajakan oleh para pelukis asal dari kota Bandung dan juga ini para pelukis jalanan pemirsa. Dan penerapan Jalan Braga Braga Panjang ini yang bebas kendaraan ini diberlakukan selama 2 hari, yaitu setiap hari Sabtu dan juga setiap hari Minggu pada pukul 00 di hari Sabtu dan juga hingga pukul 24 di hari Minggu. Namun bagi Anda yang membawa kendaraan jangan khawatir karena pemerintah Kota Bandung ini menyiapkan
kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di beberapa kantor pemerintahan seperti di kantor pemerintahan Kota Bandung atau Balai Kota Bandung, lalu juga di kantor-kantor dinas Kota Bandung dan juga di beberapa kantor-kantor swasta serta di jalan yang ada di sekitaran kawasan Braga ini. Nah, semakin malam memang diperkirakan kawasan Jalan Braga bebas kendaraan ini akan semakin meriah. Jadi bagi Anda yang berkunjung ke Bandung, wajib untuk datang ke kawasan Braga dan hadir di Braga Beken. Dari Bandung kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Irfan. Memang kalau kita lihat sebelumnya kalau Braga ini full gitu ya, penuh macet, tapi sekarang sepi gitu ya, diisi dengan warga-warga. Baik, terima kasih Irfan Budiawan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, bersepeda ribuan kilo dari Indonesia, seorang jemaah haji tiba di Madinah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya pemirsa, banyak jalan yang dapat digunakan untuk datang ke Tanah Suci. Ya pemirsa, cara yang unik dan penuh dengan perjuangan dilakukan warga Indonesia yang tiba di Madinah dengan bersepeda dari Indonesia. Karena saya bersyukur, doa-doa saya selalu dijabah, Pak. Saya nggak bawa apa-apa, tapi saya bisa menempuh di sini. Itu yang saya dambakan, yang saya pegang. Saya nggak peduli namanya habis berapa. Tapi saya yakin step-step saya ini dimudahkan sama Allah, step by step. Jadi untuk keluarga, memang dari awal saya udah ngomong sama mereka. Nanti saya ada rencana untuk menempuh jalan jauh. Tolong ikhlasin saya. Sayudi Prastopo, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan goes ke rumah Allah. Jadi yang perjalanan paling berat itu bahasa dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di mana di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini ya Allah. Tapi insya Allah saya yakin saya bisa. Namun, setibanya Sayudi di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah dirinya bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa. Ya udah, kita ikutin regulasi mereka sebagai yang pengatur regulasi. Kenapa? Mereka kan punya konsep untuk menjaga, Pak. Nggak boleh, kita memang itu bakal milik Allah, semuanya bisa datang. Tapi ada suatu hal yang harus di-prepare sama Saudi Arabia. Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi, apakah dirinya bisa berhaji atau tidak. Namun, saat ini dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di musim haji tahun ini Kementerian Agama menetapkan sebagai haji ramah lansia. Hal ini lantaran lebih dari 20% jemaah merupakan para lansia. Nah, ini untuk guna menjaga kesehatan jamaah, Dapur Asrama Haji Embarkasi Bekasi menyajikan makanan yang memudahkan para lansia untuk mencerna makanan. Pada tahun ini, petugas Dapur Haji Embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat memprioritaskan makanan yang mudah dicerna bagi jemaah lansia. Di antaranya seperti bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, roti, serta buah-buahan. Sementara makanan berat di antaranya sayur mayur dan lauk pauk yang rendah lemak dan mudah dicerna seperti telur ayam negeri dan ayam sayur. Petugas juga memastikan kondisi makan sudah sesuai dengan standar ahli gizi, tidak memicu penyakit bawaan dari jemaah lansia. Lansia untuk kebetulan tahun ini memang mulai dibedakan. Jadi
ada menu khusus lansia dan menu reguler. Jadi lansia terutama untuk yang lebih lunak, misalnya kayak nasi nggak nasi yang biasa tapi nasi tim, terus tentang lauknya juga yang lebih lunak. Yang kalau yang lain mungkin rendang, tapi kalau ini daging cincang kayak gitu, jadi sudah dibedakan. Selain itu, petugas dapur haji juga menerima pemesanan makanan khusus bagi calon haji lansia. Bagi calon haji yang hendak memesan makanan tertentu dengan alasan kesehatan, dapat mendatangi petugas dapur haji. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, MNC Asset Management menjalin kerjasama dengan Trust Sekuritas. Ya, kerjasama ini untuk memperluas akses layanan keuangan digital kepada masyarakat dengan produk-produk digital yang modern dan mudah. Penandatanganan kerjasama MNC Asset Management yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk dengan Trust Sekuritas berlangsung di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama dijalin untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas pemasaran reksadana melalui platform digital Pina milik Trust Sekuritas. Pada kerjasama ini, MNC Asset Management dapat memasarkan 4 produk unggulannya, yaitu MNC Dana Lancar, MNC Dana Syariah Barokah, MNC Dana Liquid, dan MNC Dana Syariah. Berbagai macam digital platform yang lain yang juga bisa disinergikan. Artinya kita bisa melakukan white labeling bisnis, memperkaya ekosistem partner, dan dengan media kita yang kuat kita bisa membantu mempromosikan brand-brand partner supaya mereka lebih dikenal dengan masyarakat. Dan saya rasa itu memberikan unique value proposition yang berbeda supaya halayak umum atau masyarakat Indonesia yang ada total 260 juta bisa dapat tercover financial planning melalui Pina, dan nanti endingnya adalah melakukan pembelian reksadana MNC Asset di Pina dan juga Trust Sekuritas. Kita di sini kan meliterasi produk-produk investasi yang memang dikatakan aman, terus terregister, bertanggung jawab, ya bisa kita lakukan di sini. Melalui Financial Planning Apps atau PINA, MNC Asset Management menargetkan peningkatan pasar reksadana dan mempercepat literasi keuangan. Kita sih lihat kerjasama itu sangat promising, dan target kita mungkin hopefully bisa lebih dari 20M untuk tahun ini sendiri. Pina is the only platform and app that caters to all your financial needs. From planning, you get access and advice through financial advisors. Selain peresmian pemasaran reksadana, juga dihadirkan talk show dengan tajuk Financial Wellness as a Lifestyle. Jitu kelola keuangan, hindari investasi bodong. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews yang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menepis kekhawatiran terkait belenggu kehidupan demokrasi di masa kepemimpinannya mendatang. Ia juga menyebut setiap pemimpin punya caranya masing-masing dalam memerintah. Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam Qatar Economic Forum di Doha. Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. So that would be us then. Each country
have their own culture, history. Every leader of every country must serve their own people in their own way. So I said, I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Sementara itu, pemirsa, revisi Undang-Undang Penyiaran terus memicu kontroversi. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah kota di Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di siang kali ini. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Fazila Khairunisa pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tolak RUU sekarang juga. Tolak RUU sekarang. Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi mundur dari depan Balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan jalan mundur ini menyimbolkan kemunduran demo. Gelombang penolakan dilanjutkan dengan aksi teatrikal. Aksi protes diwarnai dengan teatrikal tubuh manusia berkepala televisi dengan mulut dibungkam dan dirantai rancangan undang-undang penyiaran. Jurnalistik investigasi sehingga 45 dari mereka tersandung kasus korupsi dan dibawa oleh KPK. Sorotan pun diberikan oleh massa aksi.